Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dalam acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial, di mana mata kuliah ini akan diberikan untuk mahasiswa yang berada pada rumpun rekayasa dan teknologi dan juga dapat disaksikan oleh para pemirsa IGTV dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas tema mengenai AI dan kecerdasan visual. Dan di sini di studio saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama ada Bapak Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin, Eskom MT. Selamat pagi, Prof. Sultan. Pagi, Bu Ika. Dan narasumber kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Iqbal, Eskom MMSI. Selamat pagi, Pak Iqbal. Selamat pagi, Bu Ika. Baik. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai AI dan kecerdasan visual yang pastinya sangat menarik. Nah, nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama membahas tentang sistem vision yang akan dijelaskan oleh Prof. Sultan. Jadi akan membahas terkait pengenalan konsep penglihatan pada manusia dan juga komputer. Kemudian nanti sesi kedua akan membahas juga mengenai anatomi dari machine vision, dan nanti di sesi ketiga akan dibahas mengenai AI pada machine vision. Nah, kecerdasan visual ini pastinya adalah suatu yang menarik untuk dibahas karena gimana caranya komputer itu bisa melihat, mengenali seperti itu, mengenali dan memahami informasi dari gambar dan juga dari video. Jadi biasanya kita pikir bahwa yang bisa melihat itu adalah manusia gitu. Ternyata tidak. Komputer juga bisa melakukannya di dalam AI dan pemanfaatan dari kecerdasan visual. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan sesi pertama, yaitu mengenai sistem vision yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin, Eskom MT. Kepada Prof. Sultan dipersilakan. Oke, makasih Bu Ika. Bang, izin. Selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada mahasiswa Dharma di mana-mana. Nah, pada hari ini kita akan coba menyala kembali tentang AI dan kecerdasan visual. Ya. Pada sini kita akan mulai, sesi ini adalah tentang sistem vision. Nah, vision itu kan berarti kita merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer atau mesin memperoleh proses menganalisis, kemudian dapat memahami informasi visual dari dunia nyata. Nah, sebenarnya ini semacam meniru ya, dia mencoba di sistem ini mencoba meniru sistem yang ada di kita gitu ya, manusia gitu ya. Nah, di sini kita lihat adalah kita lihat dulu adalah ini ada perbedaan ya. Kita perbedaan antara manusia kita dengan sistem vision ya. Kalau kita lihat sumber sensor, kita lihat berarti kita mata, ya. Kalau misalnya computer vision, berarti dia berupa sensor, ya bisa itu kamera, ya itu jadi dua, jadi menyamakan kamera, ya. Kemudian juga tentang bagaimana setelah didapat dia diproses. Nah, kalau kita menggunakan otak kita, nah kalau dia menggunakan namanya chip, mungkin pernah dengar microprocessor, ya. Microprocessor itu adalah semacam chip yang tugasnya dia akan memproses hasil yang sudah dipantau, yang sudah dilihat. Kalau kita ini dengar, ya kalau dia dengar nanti ada pakai speaker gitu ya, alatnya, itu dia ada disamakan. Kemudian dia dengan kita memahami objeknya, dan objek itu bagaimana dia selalu diganti, ini termasuk objeknya apa. Dan dia juga ada ya, dia perlu jadi ada data-data yang harus dimasukkan. Nah, kalau kita memori juga, dia juga ada memorinya, ya. Kemudian juga sisi pembelajaran, ya. Kalau kita manusia alami, ya, alami. Tapi kalau misalnya di dalam sistem vision atau penglihatan itu, dia butuh data-data. Jadi dia harus datanya disimpan, ya. Yang simpan inilah orang yang kita simpan, ya. Jadi sistem harus simpan, otak simpan. Kalau kita memori ada, dia memori mungkin butuh RAM. Kemudian dia kecepatan respon, ya berpasti tergantung dari manusia, kita cepat lelah gitu ya. Tapi kalau sistem, dia cepat ya bergeraknya. Kemudian juga istilahnya respon cahaya, manusia beradaptasi, ya kamera juga memiliki adaptasi juga, ya kita mantul ya atau kita flash ya.
Nah, kemudian keakuratan. Nah, di sini juga ada sila akuratan itu bagaimana akurat itu dalam mengenai pengenalan umum, misalnya mengukur secara presisi ya, misalnya suatu benda. Nah, di sini juga ada pengukuran itu nanti ada sesuatu regulasi dia menggunakan suatu algoritma. Ya. Nah, di beberapa kita lihat di gambar yang paling kanan adalah data baru ya. Di kanan itu kita lihat yang di bagian ada sistem vision, ada blok-bloknya itu ya bagiannya. Nah, di sini kita akan coba menggambarkan adalah konsep dari vision tersebut. Nah, di sini kita lihat ya ada 5 step ya, ada 6 step, yaitu ada objeknya nyata. Kalau misalnya objek kita misalnya kita lihat ini objek kita, misalnya kita sering lihat handphone objeknya gitu ya. Nah, objeknya kemudian dia akuisisi data. Nah, berarti dia kalau kita pakai mata. Nah, kalau sistem dia seperti kamera nih, kamera ini berarti kan ada kamera, di alatnya kamera. Kemudian di situ ada proses pemprosesan. Di sini katakan setelah ditampilkan, diambil, di capture gitu ya, gambar di capture, kemudian data tersebut akan diolah ya, ditingkatkan bentuknya, bagaimana bentuknya dilihat. Kalau manusia kan sudah otomatis ya, kalau dia ada bentuknya diambilkan. Kemudian dari beberapa itu akan ada beberapa proses selanjutnya adalah di extract feature ya. Jadi informasi tadi diproses, kalau kita diproses dalam suatu proses. Kemudian langkah selanjutnya kemudian dia dianalisis dan diklasifikasi. Yang maksudnya di sini adalah menggunakan algoritma untuk mengenali ini yang deteksi objeknya apa. Ya. Nah, kalau di dalam sistem kita sudah ada memorinya, sudah kenal lama, tapi di dalam di dalam sistem vision dia juga sudah punya data. Ya. Kemudian selanjutnya akan dituliskan tuh. Nah, ini misalnya nih bentuknya sudah bagus atau belum atau tidak. Nah, itu dihasilkan ada kita lihat adalah jangka cacat atau tidak, yang paling kanan itu ya. Hasil dari pemprosesan. Jadi ada 6 ya prosesnya. Ada objeknya, kemudian objeknya dilihat menggunakan kamera, kemudian di kamera itu kita lihat, kalau kita mata, diproses, kemudian diekstrak, diolah sehingga bentuknya sesuai, diputuskan. Ya. Kita lihat sini ada kamera, bentuknya dikurangi, tujuannya mengurangi noise ya, kemudian selanjutnya ada langkah-langkahnya. Di proses ini kita akan ada mengurangi noise ya. Ada noise itu ada semacam hambatan, seperti kita ngomong ini ya, kemudian ada orang ngomong lagi gitu ya. Nah, itu kan noise kalau kita ya. Kita telepon kadang-kadang, halo, suaranya berisik nih. Nah, itu yang berisik itu adalah noise. Ya. Ya, seperti kalau yang gambar ini, kalau kita gambar itu kan berarti mungkin nanti pas gambarnya ada guram-guram. Nah, berarti nanti akan diperbaiki supaya bentuknya bisa dikenali. Nah, mengurangi noise kita dalam tujuannya dari yang pemrosesan itu, kemudian dari di extract feature-nya itu baru diganti tuh bentuknya, konturnya, ukurannya, warnanya, ya. Baru nanti ada rulenya. Di sini ada macam-macam metodenya nih, ya. Sebenarnya metodenya itu ya tergantung penglihatan dari metode seperti yang pintar, yang cerdas atau apa, tergantung bagaimana dia melihatnya. Nah, selanjutnya barulah dia diambilkan keputusannya, ditampilkan di layar LCD atau tidak. Nah, ini alurnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat ini adalah teknik. Nah, teknik ini adalah cara bagaimana dia itu dalam proses processing, ekstrak sampai menjadi suatu gambar gitu ya. Nah, sini ada kata-kata tadi ya, ada istilahnya adalah memperbarui kualitas, ada histogram equation. Nah, jadi tadi di gambar tuh jika didapat diperoleh, kemudian gambar itu dilakukan adalah proses menghilangkan noise-nya tadi. Ya, di histogram reduksi berarti dia mengaturkan diterapkan tingkat dikontraskan. Ya, mungkin kadang-kadang Anda kalau melihatnya di flash lihat ya, ruku-ruku sampai dia di zoom, atau kadang di zoom ya, di zoom sampai dia kentang ya. Kemudian di sub dibentuk, di smooth ya. Nah, langkah-langkah ini kita lihat adalah ada beberapa proses yang bisa dilakukan di dalam sistem tadi ya. Ada istilah dengan image acquisition, ada image acquisition, kemudian juga ada pengenalan objek. Kita lihat ini adalah langkah-langkah, ada beberapa metode atau algoritma itu yang akan dilakukan bagaimana supaya objek tersebut
dapat dikenali oleh sistem tadi. Ya, tadi ada motion pergerakannya, kita lihat di sini adalah misalnya object recognition ya, pengenalan objek. Di sini kan dilihat ada warna biru, hijau, kuning, merah, hijau. Nah itu kita lihat tuh ya. Dia pengenalan objek ini yang akan diambil objeknya apakah manusia, objek manusia atau hewan atau jadi kan ada beberapa yang digambar object recognition, dia akan mengenali. Nah, dia mengenali ini berarti kalau dia tidak mengenali berarti dia akan disimpan. Ya. Kalau misalnya disimpan itu maksudnya datanya simpan akan digunakan sebagai data berikutnya. Kalau dia ketemu lagi dengan objek ini, oh dia kenal nih, berarti ini kendaraan. Oh ini berarti manusia. Oh ini berarti manusia apa? Nah, kemudian juga dengan kata motion detection, pergerakan. Ya. Gerakan juga sama gitu ya. Digerakkan misalnya menggunakan deteksi gerakan pada video kita lihat. Nanti biasanya dipergerakan lagi berlari kah atau berlari. Inilah proses-proses yang digunakan teknik yang untuk memperbaiki dan mengekstrak dan memahami visual tadi ya kan, visual berarti gambaran ya, visual ya, sehingga objek atau objek tersebut dapat dikenal dan kemudian ditampilkan di perusahaannya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa objek lagi ya, banyak kita lihat sama. Nah ini kita lihat kalau misalnya objek berapa image segmentation ya, ada juga image detection, edge detection itu berarti pinggiran-pinggirannya ya. Ada juga pattern recognition, ada bentuknya. Nah di sini beberapa ini suatu algoritma yang akan melengkapi dalam proses di dalam sistem vision ini. Karena kan bisa ada yang lihat bentuknya, adakah bentuknya ini bentuknya agak lurus atau siku atau apa. Kemudian dia ada misalkan latar belakangnya kita lihat, ya, latar belakangnya kan ada guram atau apa, sehingga kita akan mengambil adalah bagian yang dalamnya. Nah, inilah proses-proses yang setelah digunakan, yang terutama ini algoritma itu ya manusia juga yang akan menggunakan, gitu ya. Sehingga yang menggunakan auditori ini, maka itulah ada beberapa operator-operator yang digunakan untuk melakukan pendeteksian. Kemudian juga ada yang istilah threshold, region drawing, edge detection, dan clustering. Nah, ini adalah beberapa metode-metode yang digunakan untuk di dalam processing, pre-processing, extract filter, dan analisis ya di sistem-sistem ini. Ya, ini juga kita lihat adalah yang warna tadi ada warna, tadi warnanya mobilnya apa. Inilah adalah teknik yang digunakan di dalam sistem vision. Ya, jadi teknik-teknik itu kemudian ada kita lihat ada 9 teknik ya. Nah, teknik inilah yang akan digunakan di dalam ini, maka tergantung kita ya. Ya, maka itu biar vision itu sebenarnya dia ingin mencoba ya sistem ini menyerupai dari manusia. Gitu. Nah, kemudian adalah selanjutnya setelah kita tahu beberapa tadi ya algoritma yang digunakan dan di penerapannya di mana, gitu ya. Sini kita tampilkan ada beberapa penerapan yang di dalam 10 ya, yang sekarang ini kita masuk revolusi PowerPoint Zero ya, revolusi digitalis ya, yang dimana sistem tersebut adalah bisa digunakan untuk beberapa sistem. Dari tadi kita tahu adalah sistem vision tadi ya, dari vision tersebut akan dikembangkan beberapa sehingga dapat digunakan, sebenarnya tujuannya untuk membantu kegiatan dari manusia gitu ya, kecepatannya tadi ya. Kalau manusia kan mungkin cepat lelah, capek ya, atau perlu istirahat. Nah, dengan ada sistem ini, pekerjaan-pekerjaan yang misalnya yang diperlukan yang non-stop, nah digunakanlah seperti ini ya. Kita lihat sini adalah industri manufacturing ya. Di sini kita lihat ada beberapa bagian, yang nomor 1 ya, industri manufacturing ya, bagian komponen-komponen yang akan dideteksi ya, menggunakan conveyor ya. Di conveyor itu mungkin manusia pada lihat nggak aman ya, misalnya dia ya sejam 2 jam masih bisa ngelihat. Ya lama-lama kan dia di sana lelah, mata juga pegel. Nah itu dia akan mengurangi
proses penglihatan catat dari benda tersebut. Nah, dengan adanya sistem vision ini akan membantu proses dalam pemilihan di industri ini yang mana kira-kira objek yang kurang bagus atau rusak akan di-reject, yang bagus akan dipaketkan. Kemudian dalam sistem robotika juga digunakan futuris ini ya. Seperti kan karena ini menggunakan kamera. Dan kamera misalnya tadi peletakan ya, menghindari rintangan, praktik ini adalah robot untuk mengupik. Nah, kardus-kardus tadi ya. Ke manusia mungkin apalagi kalau dalam industri yang berat, misalnya industri otomasi mobil. Nah, mobil itu kan kalau kita lihat, mungkin Anda pernah lihat di TV atau YouTube ya, bagaimana suatu robot itu dapat merancang suatu merangkai suatu mobil dalam waktu berapa detik gitu ya. Cepat di samping kalau misalnya kita dalam manual dengan conveyor. Ya, dia dengan menggunakan ini dia sudah bisa melakukan penghematan waktu. Nah, kemudian juga otomatis transportasi. Nah, sekarang mungkin kena ada autonomous ya, robotik autonomous dalam kendaraan. Nah, nextnya itu mungkin nanti berapa tahun ke depan yang tidak bisa nyetir, jangan khawatir ya, maksudnya. Karena nanti ke depan nanti kendaraan-kendaraan itu sudah autonomous, sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat sensor yang dapat membantu untuk menghindari kecelakaan dan dalam kendaraan. Ya, ini masih dikembangkan ya nanti ya. Jadi misalnya Anda tinggal naik mobil, tinggal pencet langsung dia mengarahkan kemana yang Anda tujukan. Ya, dalam dunia kesehatan juga sama. Dalam dunia kesehatan ya, dengan adanya alat ini tidak ada lagi dokter itu melakukan pembedahan ya, yang nomor 4 ini ya, medis ya. Jadi dengan dipoto, di kamera, disemprot pakai sinar laser, kemudian pakai ronsen, kemudian hasilnya dia langsung difoto, bisa langsung seperti tampilan yang Anda lihatnya, hasil dada ini langsung dilihat di dalam slide-nya tadi. Kalau manusia mungkin susah ya, mungkin dia harus dibelah dulu, dilihat dulu, dioperasi terus, kemudian baru bisa kelihatan. Nah, itu akan memakan waktu ya. Padahal dia sedikit cederanya. Nah, dengan ini dia langsung disorot dengan apa. Kemudian dengan keamanan sebenarnya sama nih ya, keamanan juga bisa pantau ya. Keamanan mungkin sudah seperti CCTV ya, gitu ya. Misalnya tadi Anda kalau misalnya satpam yang ada bisa lihat gini-gini ya, pantaunya. Nah, kalau misalnya ini bisa ya 1-2 jam 3 jam ya 5 jam dia sehat matanya rumah. Dengan ada CCTV ini membantu untuk memantau security lingkungan ya. Sampai mungkin kita fokuskan bisa langsung, jaraknya bisa jauh. Kalau mata kita mungkin terbatas ya jaraknya, mungkin dalam 5 meter segatan, mungkin 10 meter dia tidak ada zoomnya kita. Nah, dengan alat bantunya dengan adanya sistem vision ini bisa di zoom tuh ya, yang masih ngumpet di apa bisa di zoom. Kemudian di pertanian ini ya, untuk negara kita ini ya. Nah, dari pertanian sudah banyak digumung-gumungin sekarang ya, dengan produk-produk agroteknologi ya, di mana pemberdayaan dari pemberian air ya, pupuk ya, pencahayaan itu dengan menggunakan sistem vision ini ya. Dia bisa mendeteksi penyakit tanaman, kemudian mendekati buah, ini buahnya matang atau tidak, kemudian juga bisa menipu pertumbuhan ya. Jadi kita nggak usah harus tiap bulan ya, tinggal klik, kita lihat datanya, ini tumbuhannya sudah boleh dipetik atau belum. Kemudian di dunia logistik juga sama, ya misalnya yang kirim-kirim paket gitu ya, pembacaan barcode juga, mensortir dengan barcode-nya. Di swalayan juga ya, menganalisis pelanggan, mendesi stok ya, berapa stok masih ada. Kemudian juga di makanan, minuman. Dan smart city, ya ini beberapa wilayah kita mungkin sudah ada smart city ya, terintegrasi dengan transportasi ke dalam beberapa stasiun. Nah, ini dah beberapa penerapan dari sistem vision. Dari sini, tapi tadi kita lihat, tadi kan kalau ada sistem tertentu berarti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Di sini kita lihat ada beberapa keuntungan dan kesistemnya. Ya, seperti kan kalau kita tahu bahwa kita mau sesuatu pasti kan ada kerugian dan keuntungannya. Kalau kita lihat dari sini tadi keuntungannya, akurasi tinggi, benar ya, akurasi tinggi. Apalagi misalnya contoh yang sederhana, misalnya kita ingin masang CCTV di
rumah kita untuk mendirikan. Berarti kan perlu beberapa CCTV. Nah, berarti kan butuh biaya. Biayanya kita selesaikan, ya, biayanya berapa. Kemudian juga dalam kecepatan proses, ya, macam proses dia langsung proses ya. Nah, dia bisa kecepatan proses, ya, kemudiannya, tapi di sini kerugiannya dia sensitif terhadap kondisi lingkungan, perubahan. Nah, tadi misalnya, kalau misalnya gelap, ya harus ada penerangan, biaya kembali, ya. Jadi tidak bisa menghasilkan situasinya. Kemudian konsisten dan stabil dia, ya stabil ya. Stabil maksudnya tadi yang pada saat dia merange ya barangnya objek yang akan dia lihat, dipantau, dia akan continue ya karena kan kita saat pantau terus. Kalau kita kan nggak mungkin sini jaraknya, mungkin kadang-kadang kita seperti ini, kadang kita seperti ini ya. Tapi dengan sistem itu dia sudah di paten jarak pantau barang itu sudah pas, misalnya jaraknya 30 ya 30. Jadi tetap begini ya, sama 30 sama seadanya juga apa-apa. Tapi selama mesin itu ada aliran listriknya. Tapi kalau kita kan mungkin sama gini, dia bisa nunduk kita. Nah, jadi dia konsisten, stabil dan dalam penggunaan kinerjanya, tidak lelah, Nah, di sini tapi kurangannya dia membutuhkan data yang besar. Jadi yang data besar maksudnya adalah pengenalan dari objek, misalnya di dalam data itu hanya mendeteksi objek cuman bagian kecil saja. Tapi misalnya di situ kontur dari barang tersebut nggak rata, dia perlu data lagi. Ya kalau kita mungkin kita lihat kita bisa raba gitu ya. Kalau fashion kan nggak lihat, dia butuh lagi yang lebih sensitif gitu ya, butuh kelompok lagi. Peningkatan keselamatan kerja ya, karena dengan kita lihat kalau pabrik-pabrik besar tadi yang angkat-angkat barang-barang, dia dia butuhkan sudah kuat, tapi implementasi kondisinya adalah perlu ahli khusus ya untuk mendeteksi perangkat keras tadi. Berarti butuh software dulu. Ya. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas seperti tadi, produktivitas cepat ya, dia bisa non-stop ya, misalnya sehari itu tanpa istirahat, AC itu bisa produksinya sampai unitnya sampai 100 lah. Kalau manusia mungkin nggak perlu istirahat, isoma, ya capek dulu reda, mungkin ada berapa ya. Kemudian ada di sini lagi hemat biaya jangka panjang ya, karena tadi tidak ada limbahnya, tidak perlu biaya tadi, maksudnya sakit nggak usah, nggak perlu makan atau apa, jadi dia boleh lebih limbah biaya ini di tenaga kerja. Dan kemudian ada dokumentasi adalah sebagai dapat simpan pelacakan, ada dokumentasinya. Kalau kita mungkin ada dokumentasinya, tapi kan bisa lupa. Nah kalau mesin ya sudah ada ini. Nah ini seperti ya ada beberapa keuntungan dan kelebihan dari menggunakan ini ya. Itu adalah dari fungsi dari adalah sistem vision, gitu lah. Nah mungkin seperti itu kita lihat ya. Vision kita akan bahas namanya. Baik. Untuk yang computer vision ya mau dilanjutkan terlebih dahulu? Boleh. Ya. Nah tadi kita sudah baca baru sistem vision. Ya. Yang berikutnya adalah kita coba. Nah ini agak sedikit nih. Tadi adalah sistem, sekarang komputer, gitu ya. Tadi ada sistem komputer ya. Kita lihat sebenarnya kita lihat vision itulah. Dari sini kita lihat ada komputernya. Kalau tadi kan mungkin sistem global ya. Global tadi sistem global, nanti kita lihat perbedaannya. Nah di sini kita lihat adalah ada komputernya. Ya di situ ada dia akan memproses gambar sehingga mengambil keputusan. Hampir sama dia, tapi dia sudah alat-alatnya. Ya kita akan lihat apa sih nanti kita lihat perbedaannya dari yang sistem vision. Nah sama dia di sini kita lihat adalah ada bagian dari sistem vision kita lihat, ada bagian yang ini kita lihat. Ya. Nah, situ ada beberapa komponen yang diperlukan untuk Anda computer vision ya. Kita lihat ada visinya ya. Kemudian ya, beberapa bentuknya. Ya, ini kita lihat juga teknologi yang mendukungnya. Konsep dari ini adalah beberapa ada input data, ada perangkat kelasnya, akusisi, ada perangkat lunaknya, dan interface-nya. Inilah namanya tadi Anda punya komputer ya, berarti di dalamnya ada inputnya. Saya rasa lihat dulu ya, nanti kita ngomongin lagi kabar lagi sih apa yang digunakan dari computer vision ini. Oke. Baik, jadi itu tadi pembahasan di sesi pertama membahas terkait
sistem vision gitu ya, sistem vision terlebih dahulu tadi, bahwa ternyata penglihatan itu tuh bisa dibedain dari yang si human visionnya gitu ya dengan si sistem visionnya itu sendiri. Tadi kalau misalnya mungkin manusia kita melihat menggunakan mata, tadi kalau si sistem visionnya itu sendiri misalnya menggunakan sensor seperti kamera seperti itu. Nah kemudian tadi juga dijelaskan terkait penerapan dari sistem vision itu sendiri. Tadi banyak sekali ya Prof Sultan penerapannya gitu, dari tadi ada juga yang di medis seperti itu. Kemudian ada penerapan lainnya di bidang-bidang lainnya yang memang bisa dilakukan. Tadi juga dibahas terkait apa sih sebenarnya keuntungan dan kerugian gitu ya, atau misalnya plus minusnya dari pemanfaatan sistem vision itu sendiri. Dan tadi ada sedikit pembahasan mengenai computer vision, jadi nanti di sesi kedua kita akan membahas mengenai computer vision. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara literasi Tim Teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial. Selamat bergabung kembali dalam acara literasi Tim Teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial, di mana tema pada pertemuan hari ini membahas mengenai AI dan kecerdasan visual, di mana pada sesi pertama tadi kita sudah membahas mengenai apa itu sebenarnya sistem vision ya, dari penerapannya, kemudian tadi juga ada pembahasan terkait teknik penglihatan dan juga kelebihan dan kekurangan dari sistem vision tersebut. Dan tadi baru dibahas sedikit ya Prof Sultan mengenai computer vision. Jadi kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai computer vision dan nanti akan dilanjutkan mungkin dengan anatomi dari machine vision. Kepada Prof Sultan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ke, adik-adik mahasiswa Gunadarma, Dada. Nah, kita akan melanjutkan kembali tentang komputer. Tadi kan sistem, tadi kan meluaskan komputer. Nah, komputer itu berarti ada satu yang namanya komputer. Nah, kita lihat di sini adalah komponen sistem computer vision ya. Berarti situ ada komputernya, kemudian nanti ada input data, ada perangkat akuisisi tadi, ada perangkat yang proses untuk mengkecerdasan, kemudian ada perangkat lunak dan output ya, interface dan interface. Nah, di sini juga ada teknologi pendukungnya, ya, jadi ada kamera. Tadi berarti kan ada kameranya. Nah, kamera ini adalah sebagai gerbang untuk memantau, mengambil ya gambar yang akan diproses. Kemudian pemrosesan citra tadi ya diproses, kemudian ada beberapa algoritma mesin learning dipelajari, kemudian melihat pola. Setelah itu kompetisi bergigi. Jadi setelah diolah kan dulu mesin yang cepat ya. Kalau misalnya ada orang cerdas gitu ya, mesin cerdas. Nah kemudian di data disimpan di memori, berarti seperti hard disk atau apa ya, seperti penyimpanan. Kalau kita kan mungkin di otak kita simpan. Nah, jadi manfaat dari computer vision ini adalah seperti kata tadi lah, ada akurasi tinggi, ya, mana dia dilengkapi dengan beberapa sensor, bisa otomasi, keamanan juga efisiensi biaya. Nah, di sini juga kita lihat kalau sama ini adalah alurnya, kita lihat kerjanya hampir sama, mirip-mirip ya seperti yang tadi yang kita telah bahas sistem vision. Nanti kita lihat apa perbedaannya vision ini. Nah, sini kita lihat adalah akuisisi data dari dengan tetap menggunakan kamera. Ya, di situ kamera titiknya ada istilah kamera, ada sensor dan pencahayaan. Jadi di dalam akuisisi data itu sudah gambar atau objek yang sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang sensor atau cahaya ada kamera. Berarti kalau sensor mendeteksi cahaya untuk menangkapnya, kamera untuk menangkapnya, cahaya untuk meneranginya. Ya, jadi misalnya kalau misalnya dia malam tangkapnya, berarti kan perlu di dalam itu adalah cahaya untuk malam. Kemudian sensor, beberapa sensor. Jadi sudah beberapa itu sehingga data yang masuk di dalam situ sudah cukup baik. Ya. Nah, setelah digambar itu berarti dia akan diproses, ya. Diproses. Nah, di sini kita lihat ada langkah-langkah di filtering, di reses, di normalisasi. Di filtering kan berarti disaring ya. Kira-kira ini benar nggak, maksudnya benar nggak menurutnya ya. Ya, kita lihat adalah sini sebelum kendaraan itu misalnya masih agak buram-buram. Nah, setelah itu di sini akan memperbaiki kualitas cita agar lebih dialisis, bisa dilihat gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan proses, kemudian tadi tetap
ekstraksi fitur. Dan ada prosesnya lagi nih ya. Bisa diambil gambar sesuatu, kemudian diproses, udah dianggus, sudah diekstrak, dibentuk lagi, dialihkan ke ekstrak fitur untuk melihat tadi bentuk, warna, kemudian tekstur tepi dan sudut-sudutnya. Jadi lebih detail lagi nih ya. Ujung-ujungnya detail ini termasuk kendaraan apa nih, warnanya akan dilihat apa, jenisnya, tipenya apa, kemudian teksturnya apa. Nah, kemudian sudah dianalisis ya. Dianalisis tadi sampai tadi adalah dianalisis, kemudian menggunakan model-model algoritma, dia diklasifikasi objek sehingga baru dapat dilakukan analisis. Kalau kita kan mungkin dianalisis nih, ini kalau kita misalnya analisis perhitungan-perhitungan, ini mobilnya warnanya apa, ini mobil apa jenis-jenisnya. Nah, dia juga sama seperti manusia ya. Nah, kemudian baru diambil satu keputusan. Ya, sehingga ada alarm bunyi, alarm atau ada aktuator atau laporan. Aktuator itu bisa, misalnya aktuator itu bisa bergerak ya, misalnya pada buzzer atau misalnya lengan robot ya. Dan misalnya depan balik lagi nih, ini benar nggak yang dipantau? Nggak ada feedbacknya ya. Nah, ini adalah alur dari prosesnya tadi ya. Nah, kalau kita lihat lagi tadi kan sudah hampir sama ya, kita lihat sini adalah, nah ini penerapannya kembali ya, kita lihat penerapan, hampir sama nih penerapannya. Tapi kita lihat adalah cara secara singkat yang bawahnya itu ya, dia lebih akurat ekosisinya ya, karena mana gambar, kemudian dideteksi, diklasifikasi, diproses lebih cepat dia ya angka-angkanya. Jadi dalam tadi misalnya infeksi kualitas produk, mendeteksi wajah ya, prosesnya sama tuh. Tapi dia ini dalam teknik computer vision ini, kalau dia mau cerdas, dia harus punya data. Seperti sama kayak kita. Kalau kita ingin tahu semacam pertanyaan-pertanyaan, berarti kan kita sudah hafal semua nih. Jenis-jenis kendaraan kita hafal. Kemudian misalnya jenis-jenis ibu kota di mana kita hafal, bentuk-bentuknya kita hafal. Jadi dia datanya sudah ada. Nah, dalam komputer itu data tersebut sudah ada juga. Ya, sehingga nanti pas dia seperti ini tampilkan misalnya indeksi wajah, oh siapa nih wajah ini? Dia akan diproses, dikenali, oh namanya ini. Ya, dari deteksi warna, analisis juga pembacaan plat ini. Ini penerapan dari vision tadi ya. Ya, sama ya. Jadi di kita adalah gambar vision, kita lihat ya, komputer vision meningkatkan mesin untuk melihat. Ya, kita paling bawah yang biru ya. Jadi dia akan meningkatkan. Hampir sama kalau dari sistem vision, dia baru atas, kalau misalnya itu baru sebatas kita kenal doang, tapi belum presisi, belum bagus ya. Maka ditambahkan lagi ya, penerapan dunia itu dia di dalam vision ini ditambahkan sehingga dia lebih paham lagi dan apa lagi ya. Nah, ini beberapa, nanti bisa lah fotografi yang kita lihat tadi beberapa warna. Nah ini kita lihat keuntungan kerugiannya juga. Nah, sama ya, kita lihat lihat akurasinya lebih mahal, sama implementasi seperti dia batas-batasannya kita lihat ya. Ini sudah meningkatkan keselamatan juga karena ada dalam. Nah, ini adalah vision dari menggunakan dari suatu ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini dah yang saya gambarkan perbedaan antara sistem vision sama sistem computer vision. Ya, kita lihat di sini ya. Dalam hal konsep, ya, kita lihat adalah dia menggunakan algoritma yang digunakan masih sederhana gitu ya, masih sederhana di algoritma computer vision tadi ya. Kita lihat masih sederhana ya untuk vision. Kemudian sebagian kirinya adalah, nah ini ya masih sederhana kelima. Ini kita lihat adalah yang kanan, kita lihat adalah computer vision. Kita lihat yang sebelah kiri adalah sistem vision. Nah, kita lihat dia sama-sama akan mendeteksi gambar gitu ya. Nah, sudah lihat ya. Kalau misalnya sebelah kanan itu sudah menggunakan AI, sudah belajar cerdas. Mungkin kalau dalam algoritmanya nih, yang ini dia belum les, ini sudah les nih, khusus nih. Sudah dilatih cara-cara menghitung rumus-rumus ya, matematika, fisika sudah dilatih. Nah, yang orang ini nih. Yang satu ini belum, masih manual bacanya. Jadi seperti saya lihat ya, aturan masih, algoritma masih standar. Oh, dilihat, oh ini berarti misalnya tadi smartphone nih, yang harus bilang, oh lihat tuh smartphone ini, wah smartphone-nya kayaknya, jadi lebih kompleks lagi, lebih jelas lagi, ya. Menggunakan ada modal ini, dia belajar dari data untuk mengenali secara lebih detail lagi. Ya tadi seperti tadi ya. Kalau misalnya tadi jawabnya sederhana, tapi yang itu lebih tegas. Kemudian pendekatannya, ya berbasis aturan tadi ada
jika itu, tapi kalau yang dalam phishing ada computer vision adalah lebih dia akan menyamakan, ya, menyamakan keakuratan tadi. Misalnya tadi nih, ini keakuratannya benar nggak nih, bentuk-bentuknya dari segi-seginya terus perhatikan. Tapi kalau yang pendekatannya di menggunakan komputer masih sistem vision, dia hanya ini handphone nih, ini bukan. Nah, tapi kalau dalam computer vision dilihat nih, handphonenya jenis apa, bentuknya apa. Kemudian data yang dibutuhkannya masih sedikit, ya tadi sedikit ya. Tapi data yang seperti tadi adalah makin banyak. Ya tadi ada lebih cerdas ya tadi. Mungkin kalau kita melihat manusia itu, kalau dalam manusia ya, ini lebih cerdas nih karena dia lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar, lebih latihan. Nah, sistem juga sama nih. Semakin dia banyak belajar mengatur bentuk-bentuk yang akan dia lihat, nah semakin pintar kita lihat nih ya. Kita lihat adalah banyak sehingga membutuhkan banyak data kualitas ini untuk proses training agar model akurat tadi. Jadi nanti akurat, ini handphone ini, ya. Jadi di dalam computer vision itu dia sudah lebih cerdas lagi. Kemudian kita lihat fleksibel ya, fleksibelnya tadi kurang fleksibel, perubahan cahaya kecil dia akan ada data di cahaya kurang. Nah dia bisa nih dalam computer vision. Ya. Kemudian kinerja kerjanya adalah kita lihat kinerjanya adalah sangat cepat, tugas enggak, tapi ini sangat baik untuk tugas yang kompleks. Misalnya tadi dia diminta, kalau gambar kita lihat adalah diminta agar untuk memantaunya ini adalah lebih presisi. Tadi misalnya kita lihat ini baut ya, gear ya. Gearnya itu rapi apa tidak nih? Dilihat gearnya rapi atau tidak. Atau kita lihat ini misalnya ini halus atau tidak nih. Nah, kalau misalnya dalam sistem vision cuma lihat ini udah bentuknya sudah bulat sudah, tapi dalam computer vision akan deteksi ini sudah halus atau belum. Nah, ya lebih pendeteksiannya lebih dalam lagi. Karena jangan sampai dia kita lihat tapi udah bagus ternyata pas dilihat mobil masih belum halus ya. Begini, biaya implementasinya ya kita lihat lebih rendah ya karena tadi adalah data-data masih sedikit. Ya misalnya hanya satu PC hanya menggunakan satu kamera untuk melihat depannya saja, tapi di dalam computer vision dia bisa beberapa kamera untuk melihat samping, kanan, kiri, ya dibutuhkan lagi perangkat yang memanggilnya. Ya. Kemudian contoh teknologi kita lihat tadi ada Atos Holding tadi, sini adalah sudah menggunakan beberapa algoritma yang sudah kita lihat ya, kita lihat gambar yang sebelah kiri kan, dia hanya tipis ada dikit, sebelah kanan adalah sudah pakai beberapa bagian-bagian untuk analisa dari sistem tersebut. Nah ini perbandingan dari ya, kita lihat tujuan di bawah ini kita lihat ya, yang paling bawah yang panah tuh tujuannya sistem vision hanya mengekspresi gitu ya, mengukur dan terukur. Kalau computer vision pengenalan dan pemahaman visual seperti tadi ya. Ini handphonenya sudah oke, tapi dia dilihat smartphone lihat enggak nih, udah bagus atau belum. Jadi lebih detail lagi pemahamannya. Gitu. Nah kita lihat dan tip masalah sistem komputer terstruktur dan terdefinisi. Kalau komputernya tidak terstruktur, tapi dia lebih kompleks. Bandingan ringkasnya kita lihat ketergantungan pada data. Kalau dalam sistem vision datanya masih terlalu tidak banyak, tapi yang computer vision lebih tinggi karena butuh beberapa harus banyak. Gitu ya, itu perbedaan yang lebih detail gitu ya. Nah kita akan masuk sekarang tentang anatomi dari vision ini. Nah inilah yang kita bilang peralatan yang dibutuhkan untuk suatu sistem itu menjadi lebih cerdas. Kita lihat ya, kita lihat ini adalah anatominya ada teknologi yang menggabungkan tadi perangkat keras, perangkat software ini, sehingga nanti jadilah dia bisa dibentuk tadi computer vision. Apa sih yang dibutuhkan alat ini? Nah di sini kita lihat adalah bagian yang kita lihat tidak ya, ada pencahayaan. Ada kameranya sebagai mata kalau kita ya. Kemudian ada pemrosesan perangkat seperti kalau kita kan ataknya, kalau dia seperti CPU. Kemudian ada hasil decision-nya, kemudian output-nya. Nah inilah harus ada ya gerakan-gerakannya. Jadi dia alur kerjanya sudah mulai di autonomi. Kemudian kita lihat dalam input akuisisinya kan ada objek, di situ kita lihat ada pencahayaan, ada kamera, ada lensa. Nah, saya zoom ya. Jadi bagiannya akuisisi data ini kita lihat peralatan yang dibutuhkan. Kemudian pemrosesan kita itu ada framework, ada perangkat-perangkat yang untuk mengatur seperti otak gitu ya, ada softwarenya. Ya kalau kita kan ada otaknya. Ya, inilah bagian-bagian yang anatomi mesin vision tadi, gitu ya.
Di sini juga kita lihat komponennya, berarti kan kita membutuhkan pencahayaan, ada kamera, ada lensa, ada memprosesor atau CPU, DU. Demikian juga didukung dengan beberapa komponen, ya untuk tadi ada menggunakan timer, menggunakan standing untuk kamera itu, tripod atau apa. Kemudian beberapa kabel, misalnya dia ada jauh yang menggunakan, ya. Kemudian juga ada penyimpanan data, kemudian juga menggunakan beberapa mesin lagi. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat, kita coba proses pencahayaan. Nah, kita lihat pencahayaan gitu ya, model-model gitu kita lihat adalah proses pencahayaan, tadi sumber cahaya, ada pengendalian cahaya, dan juga itu karena proses pencahayaan perlu sekali ya. Kita lihat ada di paling bawah mode pencahayaan yang umum digunakan, ada yang dari atas saja, ya, alatnya kita aslinya, ada yang dari bawah, ada yang atas, kiri kanan sini, ya, kameranya di atas, ini kameranya, ada yang bentuk bulat. Nah, ini perlulah sekali, seperti kita sama ya. Kalau kita pencahayaan ini kan banyak nih, ya, sini tampak sini, kalau misalnya sini aja, sini gelap. Jadi tergantung juga objek apa yang akan kita analisa. Kalau misalnya kita hanya bagian atasnya saja, di kamera, nggak saja. Tapi kalau kita atas ini berarti kan beberapa kamera dan cahaya diperlukan. Jadi tergantung ya. Jadi pemrosesan cahaya ini tergantung aplikasi atau objek yang akan kita lakukan pendeteksian, ya. Nah, di sini kita juga perlu kameranya, macam kamera nih kan, ada sederhana, klik, ada yang menggunakan zoom itu ya. Di sini kita lihat ada jenis-jenis teknologi sensor ya, ada yang kamera dengan chain coupler device, ada juga mesti beberapa teknologi yang digunakan untuk sehingga dia dapat menangkap dari beberapa ya, dari sini. Kemudian kita lihat lagi ada yang tadi ya monokrom juga, ada yang berwarna ya. Kita lihat sini ya, kita lihat ya teknologinya ada yang berwarna, ada yang tidak, tergantung sama juga kalau kita mau cetak ya, mau cetaknya apakah black atau misalnya color. Ini adalah jenis kameranya. Ya. Kemudian di sini kita lihat adalah jenis kamera itu misalkan dari antarmuka interface-nya, ya, tergantung dari kebutuhan. Ada juga kan kamera yang ada di dalam untuk yang menampil di dalam laut ya, air, berarti kan khusus tuh ya. Ada juga untuk yang di udara ya atau di mana. Jadi tergantung kamera-kamera yang kita gunakan sebagai vision untuk menangkap objeknya. Ya. Di sini kita lihat ada juga berdasarkan cita scannernya ya. Kita lihat beberapa ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi ya. Tergantung kamera. Jadi kamera itu tergantung ya. Apakah yang kita lihat akan hanya menampilkan pattern gini saja 1 atau 2 dimensi, atau memang 3 dimensi bisa diputar ya alatnya. Berarti kan ada beberapa patternnya. Nah, sini kita lihat ada berdasarkan penggunaan khusus ya, high speed atau tidak high speed, misalnya dalam perlombaan balap mobil kan perlu kecepatan tuh, lihat itu ya. Karena nanti karena berhubungan dengan gambar itu akan diproses di dalam komputer tadi, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, kita resumekan ya beberapa jenis kamera dalam mesin vision itu yang gunakan. Kita lihat ada yang tadi jenisnya, ada yang CCD, ada yang CMOS, USB, Giga Vision, kamera link. Ke sini ini tergantung dari apa yang kita gunakan objeknya. Dalam hal biaya kita lihat ada bintang-bintang ya. Ini ada ke atas gambarnya berarti bintangnya bagus. Kecepatannya kita lihat, kemudian komposisi dayanya kita lihat, biayanya kita lihat. Kita lihat usia dalam aplikasi kita umumnya ya, paling kanan ya. Aplikasi digunakan untuk apa ya? Tergantung kita aplikasi yang digunakan. Tadi misalnya aplikasi umum, kualitasnya tinggi atau low light, pencahayaan rendah bisa nangkap untuk industri atau habis sekali. Ya, jadi kita lihat nih. Nah, tergantung juga dengan terutama dengan biayanya yang paling mahal, misalnya dengan menggunakan CMOS ya. Nah, adalah beberapa yang paling murah kamera link biasa. Kita lihat jarak kabelnya itu berarti kalau kita butuh jarak jauh ya. Nah, jadi kalau kita lihat faktor pemilihan kamera itu yang paling bawah yang kanan itu saya lihat ya. Resolusi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tadi ya, Anda untuk apa, kemudian kecepat frame-nya, tipe prosesornya, kemudian jenis device-nya, ukuran lensanya tadi kita lihat ya. Jadi dalam gambar ini kita simpulkan bahwa pemilihan kamera itu tepatnya tetap dipengaruhi oleh sistem mesin vision tadi ya, sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau kerja dan anggaran. Dilihat di dalam bidang. Nah, ini kita lihat adalah jenis lensanya juga. Tadi kameranya, berarti kan dengan kamera biasa ada lensanya paling depan itu ya. Untuk bisa di zoom gitu sampai berada, sampai dia sampai berada beberapa genre ya.
Kita lihat ada gambarannya, di sini ada listasi jarak, bisa dilihat lensa, ada beberapa deskripsi kita bisa lihat di ciri-cirinya ya. Jadi betul juga tuh. Apalagi kan kalau lihat teropong-teropongnya sampai puluhan meter bisa dipantau. Nah, karena harus bagus, gambar yang didapatnya itu bagus, nanti prosesnya juga lebih bagus. Itu yang penting ya, karena sebagai mata kita sama nih ya. Mata kita kan kalau kita jernih nih kita lihat nih. Jangan sampai kita lihat uang 20.000, tentunya 20.000 rupiah. Nah, itu kan kita bisa pantau itu ya. Nah, ini kita lihat adalah lensa, jenis lensa. Nah, ini kita lihat jenis lensanya juga berdasarkan vision tadi ya. Ada di sini tuh, jadi citra kamera, pencahayaan, lensa. Nah, kemudian kita lihat kita parameter lensa tadi ya, ini sensornya paling kita lihat adalah bagian kanan tengah itu, ya ini kamera fokus, kemudian ini sensor paling ini, dan ini bagiannya. Ya, jadi faktor-faktor ini yang menentukan gambar itu disebut diterima bagus atau tidak. Ya, di praktis tadi ya, bisa ada sini ada beberapa kerja. Nah, sudah yang tadi betul udah. Nah, tinggal kita perlu softwarenya sekarang. Softwarenya aja perlu juga. Software itu kan perlu untuk menganalisis tadi, ya. Setelah diambil tadi ya harus digambar kapan ya, apa hasilnya, bentuknya digambarkan lagi. Ya perlu nih software dalam sini ya. Jadi gini ya, software sini gunakan untuk menggunakan akuisisi gambar tadi. Diambil setelah jadi, gambar jadi dia apa nih, dikasih warnanya, gitu ya. Untuk bentuknya ada beberapa sensor yang Anda gunakan. Nah, kita juga ada toolsnya berarti kan digunakan sebagai perangkat untuk mengembangkan proses lagi. Ya, ada beberapa sisi, jadi tidak ada kameranya, ada Microsoftnya, ada softwarenya ya, yang digunakan ya, beberapa yang digunakan. Nah, juga sama di beberapa tool ya yang bisa Anda cari, biasanya ada yang kan dulu ya, ada yang bayar dan gratis tergantung kita nih ya. Perlu juga setelah kita lihat gambar ini kan perlu ada yang ngolah nih, olah itu berarti software ya. Nah, ini kita lihat juga library yang kita gunakan, tools yang bisa gunakan. Nah, ini kita lihat aplikasi dari Vision ya. Nah, sudah dilihat ya, kita paling kanan kan lebih akurat tadi ya, lebih akurat lagi. Kemudian beberapa juga bisa kita lihat sama tadi lebih akurat. Nah, sini berapa? Nah, ini kesimpulannya nih kita lihat ya. Kesimpulannya kalau kita lihat adalah yang kita paling bawah aja, yang paling bawah kita lihat ya. Sistem vision berfungsi sebagai mata, dia matanya harus bagus ya. Kemudian computer vision dia sudah memahami nih yang mataknya. Dan mesin itu adalah tangan otomatis yang bekerja di masa tadi. Jadi tiga-tiganya sebenarnya berhubungan ya. Jadi sistem vision menyediakan informasi, ada tadi visual tadi ya. Computer vision dia akan mematangkan proses datanya tadi, yang diproses ya. Kemudian mesin visionnya untuk kemudian dia menggunakan apa lagi. Ya, dari tiga tadi ya kita bahas tentang sistem vision, computer vision, dan machine vision. Dari sini kita lihat di tiga. Kalau kita lihat singkat sebagai bawah itu, sistem vision sebagai mata sebagai melihat, computer vision sebagai yang membawa prosesnya, kemudian mesin yang mengeksekusinya. Saya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Sultan. Jadi sudah dibahas tadi mengenai apa itu sistem vision tadi ya sebagai matanya, computer vision sebagai otak yang memahaminya, dan juga machine vision sebagai si tangan otomatisnya seperti itu. Jadi ada keterhubungan antara ketiga hal tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu, tadi juga mungkin dari slide Prof. Sultan ada nih apa sih aplikasi gitu ya AI atau pemanfaatan AI di dalam computer vision itu sendiri gitu ya, atau AI pada mesin vision itu sendiri yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Kepada Pak Iqbal dipersilakan untuk menjelaskan tadi ya, kalau misalnya AI pada mesin vision itu seperti apa, mungkin nanti ada teknologi-teknologinya gitu, mungkin tadi ada beberapa pemaparan yang sudah dijelaskan gitu. Nah, kita akan membahas terkait AI pada mesin sebagai narasumber yang keduanya seperti itu ya, Pak Iqbal. Baik, terima kasih banyak Bu Ike. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan Pak Profesor Sultan untuk menyampaikan tentang dasar ya, artinya terkait dengan sistem vision. Dan kini kita coba lihat sedikit lebih teknis bagaimana artificial intelligence itu sekarang ada di machine vision juga gitu. Nah, awalnya memang ini suatu perjalanan yang panjang. Vision itu mulai akhir-akhir tahun 80-an, di awal 90-an itu mulai
dimanfaatkan oleh komputer. Nah, awalnya memang metode computer vision itu tidak menggunakan training data, gitu. Awalnya ada beberapa pendekatan. Yang pertama mungkin merekognisi berdasarkan objeknya, berdasarkan komponen-komponen objeknya. Jadi kalau ada telepon, itu ada gagang teleponnya, ada tempat pemutar nomornya dan seterusnya. Jadi dia pisah-pisahkan, kemudian disatukan akhirnya menjadi satu objek tertentu. Jadi pengenalan itu berdasarkan bagian-bagian dari objek penyusunnya. Kemudian setelah itu berkembang ya, ketika vision itu kita menganalisis ya kurva-kurva yang ada yang membentuk suatu objek tertentu ya. Dan ini juga sama sebetulnya prinsipnya berdasarkan komponen. Jadi menganalisis lekukan-lekukan garis yang menyusun sebuah gambar begitu ya. Dan yang ketiga kemudian selanjutnya merepresentasikan matching ya, ada struktur-struktur tertentu dalam pola-pola yang tetap, karena misalnya kalau wajah itu sudah ada keseimbangan, kemudian tubuh itu juga ada proporsionalitas. Nah, dia mencoba mendeteksi letak-letak dari suatu benda, kemudian dia susun, akhirnya dia mengenali itu adalah suatu objek apa misalnya. Nah, kemudian ketika perkembangan artificial intelligence menuju ke neural network, salah satu sisi perkembangan artificial intelligence, ternyata memang ini punya banyak sekali yang menguatkan bagaimana mesin bisa belajar sesuatu. Nah, akhirnya begitu juga untuk computer vision ya. Jadi vision itu diformulasikan sebagai sebuah learning problem, karena memang secara teori manusia, mata manusia itu merupakan satu teknik ya, penglihatan ya, bukan mata ya, mata itu alatnya, tapi penglihatan manusia itu adalah satu teknik penyusunan yang berkepanjangan, berkelanjutan begitu. Manusia bisa melihat sesuatu dan nggak mengerti apa yang dia lihat kalau belum diajarkan gitu. Jadi makanya vision itu diformulakan sebagai learning problem gitu. Nah, dengan adanya neural network, kemudian kita bisa mengklasifikasikan fungsi-fungsi tertentu, kan kita bisa perintahkan komputer untuk belajar ya, fitur-fitur dari sesuatu yang dia lihat ya, kemudian diklasifikasikan fiturnya dan kita bisa bedakan antara satu fitur dengan fitur lainnya ya. Nah, saat inilah mulailah yang disebut dengan machine learning untuk vision ya. Awalnya machine learning itu cuma di bagian melakukan pemisahan-pemisahan ya, untuk untuk pengenalan fiturnya masih dibantu oleh manusia, dan akhirnya kemudian metode machine learning berkembang menjadi deep learning, sehingga kemudian feature engineering-nya juga sudah bagian yang penting ya. Baru kemudian di dalamnya ada classifier yang menentukan itu suatu objek apa ya. Nah, jadi mulai 90-an ini sudah mulai menarik nih riset-riset penggunaan machine learning ya, sampai ke deep learning. Jadi ya, sebagai kesimpulan awal ya, pada saat itu kita perlu melatih dulu mesin tentang fitur-fitur apa dari suatu gambar ya, dan itu kita kasih labelnya itu akan menunjukkan bahwa itu gambar apa. Baru kemudian setelah belajar sekian puluh ribu gambar, maka kemudian ada proses deploy, dia akan dicoba dengan gambar yang baru begitu, untuk menguji, untuk prediksinya itu berapa tepat gitu ya. Jadi data visual ya, yang sekarang kita lagi bicarakan di sistem vision ini, computer vision ini ya. Jadi data visual berupa gambar dan video itu adalah
jadi sumber baru sekarang bagi siapa? Bagi ilmuwan pembelajaran mesin sekarang ini. Ya. Nah itu mungkin Bu Ike sebagai awalan. Nanti kita lanjutkan. Saya kembalikan dulu ke Bu Ike. Oke. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi tadi di segmen kedua, tadi diawali pembahasan oleh Prof. Sultan mengenai computer vision, tadi ya, kemudian ada sistem vision, computer vision, machine vision, dan di akhir segmen 2 tadi sudah dibahas terkait apa itu AI, dan juga mungkin tadi ada pembahasan gimana sih metode computer vision yang tradisional sebelumnya, dan sekarang sudah ada pemanfaatan dari metode machine learning pada vision, dan nanti akan lebih dibahas lebih banyak pengaplikasian dari AI itu sendiri pada machine vision. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial. Selamat bergabung kembali dalam acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial dengan tema pada hari ini yaitu mengenai AI dan kecerdasan visual. Jadi tadi sudah banyak sekali yang dibahas mulai dari system vision, machine vision, computer vision, dan pada sesi ketiga ini kita akan membahas terkait AI pada machine vision yang tadi juga sudah mulai dipaparkan oleh Pak Iqbal, dan kita akan melanjutkan pemaparan mengenai apa itu deep learning pada computer vision. Jadi kepada Pak Iqbal dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Baik, terima kasih banyak Bu Ike. Jadi memang tantangan terbesar dari AI itu adalah datanya. Jadi ada berlaku garbage in, garbage out. Kalau datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan ada masalah dengan outputnya. Maka kemudian pada perkembangan deep learning pada computer vision ini, ya sekitar kira-kira mungkin tahun 2000-an itu terkenal satu situs yang namanya ImageNet. ImageNet itu menyediakan dataset sampai berapa belas juta ya, 15 juta citra yang sudah dikasih label. Ya, dia dibagi jadi 22 ribuan kategori, dikumpulkan dari seluruh jagat web, gitu ya, mencoba dikumpulkan jadi satu, dan itu menjadi bahan training. Ya, jadi bahan training bersama bagaimana komputer itu kita bisa latih dia supaya mengenali objek-objek tersebut, objek-objek pada gambar tersebut, ya. Dan bahkan sampai beberapa tahun itu selalu dibuatlah sebuah kompetisi tahunan untuk klasifikasi citra, begitu, untuk membuat apakah sudah sejauh mana tuh machine learning yang akhirnya berubah menjadi deep learning sekarang, yang tadinya cuma kenal ini kucing, ini ini anjing, itu dan sebagainya, ya, hewan-hewan misalnya, sekarang bisa tahu ini adalah kucing Persia, ini adalah kucing kampung, ini adalah kucing macam-macam. Jadi makin lama makin mendalam pengetahuan, kualitas pengetahuannya, ya. Nah, terobosan deep learning ini memang punya 3 elemen kunci. Yang pertama data modelnya, yang kedua processing powernya, dan yang ketiga sumber datanya, big datanya, begitu. Ya, 3 elemen kunci ini dimulai dari data model, ya. Jadi bagaimana data-data yang ada dari big data tersebut kita bikin model yang tepat, begitu, ya. Jadi proses pemodelan itu, ya, di dalam deep learning, ya, itu ditaruh di lapisan-lapisan tersembunyi atau disebut dengan hidden layer dari jaringan saraf deep learning tersebut, begitu. Jadi itulah yang membuat mesin bisa mengenali lebih jauh, bukan sekedar bentuknya saja, tetapi ada informasi lain di balik bentuk, ya, yang menunjukkan tadi seperti ada kucing tipe Angora, ada kucing yang lagi marah, kucing yang lagi gembira, dan seterusnya misalnya, begitu, ya. Jadi arsitektur ini membuat komputer menjadi lebih dalam lagi memahami, ya, dari model-model data tersebut,
ya fitur-fitur nonlinear yang lebih kompleks dari suatu objek tertentu. Dan tentu saja yang paling penting di sini adalah sumber dari big data-nya sendiri, ya. Koleksi big data itu menjadi satu yang penting, ya. Biasanya ada berapa? 3V, 5V dan seterusnya. Tapi sekarang 8V ya. Yang disebut dengan volume, velocity, variety, veracity, value dan seterusnya itu, ya. Jadi karena sekarang mulai artinya proses pengambilan data itu sekarang menjadi lebih mudah sehingga lebih cepat dengan adanya ilmu data science, ya. Dan kemudian juga yang selanjutnya yang penting itu adalah processing power, ya. Bagian yang ketiga itu adalah processing power, di mana akselerasi, ya, dari proses training dan akhirnya deployment, ya, dari AI tersebut, ya, menjadi lebih cepat lagi dengan adanya superkomputer, ya. Deep learning itu hardware-nya terdiri dari GPU, ya, ASIC, CPU, FPGA dan seterusnya. Itu menjadi dapur pacunya, ya, sehingga pemahaman sesuatu, ya, yang didapat dari gambar, berarti di sini gambar itu bisa real time kalau kita menggunakan kamera di dalam komputernya, itu menjadi lebih cepat lagi. Jadi 3 komponen penting inilah yang kemudian menghasilkan perangkat lunak yang sangat banyak tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Sultan, misalnya Theano, Caffe, Torque misalnya, TensorFlow, Keras, ya, dan banyak hal yang lainnya yang mendukung proses deep learning ini menjadi lebih baik. Bisa ditampilkan di tayangannya, ya. Dan dengan kemampuan deep learning yang luar biasa itu, maka kemudian klasifikasi yang bisa kita lakukan itu menjadi lebih luar biasa lagi, ya. Walaupun itu klasifikasinya satu objek ataupun multiple objek, itu sekarang sudah tidak masalah lagi, ya. Klasifikasi, kemudian ada proses semantic segmentation, hanya kita pengen melihat dalam satu gambar itu ada apa saja, ya, yang jadi foreground atau yang jadi backgroundnya misalnya, ya. Kita bisa mendeteksi ada kucing ternyata ada di rumput, ya, lari di rumput, di belakangnya ada pohon-pepohonan dan ada ada langit gitu, ya. Nah, klasifikasi itu juga kemudian bisa dikembangkan untuk localization. Jadi kita bisa mengetahui si kucing itu ada di wilayah mana, menghadap kemana. Localization itu termasuk di dalamnya orientasinya. Kucingnya lagi menghadap ke belakang, ke depan, ke samping dan ke kanan, ke kiri atau ke kanan misalnya begitu. Ya, itu klasifikasi dan localization, ya. Termasuk di situ localization orientation. Dan kemudian juga akhirnya ketika multiple object di dalam satu tempat dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh komputer tersebut, maka dia bisa mengenali, ya, misalnya di dalam satu gambar di situ ada kucingnya satu, ada anjingnya ada 2 begitu, dan dia bisa memisahkan antara anjing sama kucing begitu. Dan bahkan, ya, misalnya ada sekelompok orang dan ada orang yang pegang foto, misalnya foto seseorang juga, nah dia bisa bedakan antara orang beneran sama orang yang ada di dalam fotonya. Jadi itu merupakan keterampilan merekognisi dari sesuatu, ya. Jadi banyak akhirnya aplikasi computer vision dengan kemampuan machine learning ini digunakan di berbagai macam tempat, seperti sekarang autonomous vehicles misalnya, untuk face recognition, gesture recognition, augmented reality, ya. Untuk industrial automation misalnya di pabrik-pabrik, ya, untuk menginspeksi, ya. Terus kita juga kalau ke rumah sakit banyak kita temukan perangkat computer vision medical dan biomedical misalnya, ya, misalnya MRI dan kawan-kawannya, ya, itu. Terus untuk fotografi juga tentu saja, ya. Dan ini adalah sebuah contoh aplikasi pengenalan wajah, ya, di 2012, ya, Facebook itu, ya, membuat pengenalan wajah yang cukup sangat luar biasa, ya.
bisa mendeteksi dan juga ternyata di 2014 ada proses pengenalan wajah yang dalam, lebih dalam, sering disebut dengan mekanisme deep face gitu ya. Jadi database user yang ada di sosial media Facebook itu dipergunakan untuk benchmark dari face recognition yang ada ya, pola-pola wajahnya ya. Nah itu untuk pengenalan wajah. Di sini ada satu grafik gitu ya, public dataset benchmark dari data-data wajah yang ada di dalam Facebook misalnya. Ya. Dan ini juga salah satu contoh aplikasi klasifikasi kanker kulit. Ya. Jadi kita bisa mesin bisa mendeteksi kanker kulit itu seperti apa dari data yang sudah sangat banyak dari kanker-kanker kulit yang sudah pernah ada gitu. Ya, dan kemudian pola-pola itu dia bisa augmented ya, bisa dia pikirkan ya istilahnya, dia dalami sehingga sesuatu yang mungkin belum pernah dia lihat sebelumnya dia bisa perkirakan polanya itu sama enggak dengan kanker tersebut atau tidak, misalnya begitu. Dan memang kinerja dari data ya dan sistem vision yang ada ini memang sangat berkorelasi. Semakin banyak data, semakin besar data, kinerjanya akan semakin besar juga. Ya, jadi bisa dilihat ya dari warna merah itu traditional machine learning, cuma performanya cuma ada di paling bawah tuh ya. Ada shallow neural network, ada medium neural network, dan ada deep neural network. Itu paling tinggi performance-nya. Ya, semakin banyak datanya yang digunakan, semakin tinggi. Ya. Dan akhirnya memang untuk berbagai program AI, ya kita bikin, apalagi sekarang ada AI yang paling banyak kita gunakan sekarang. Ya. Jadi kita bisa menambah di sini, mengaugmented data. Kadang-kadang kalau kita mendeteksi suatu objek 3 dimensi, kameranya cuma sedikit, maka ada bagian-bagian yang tidak terdeteksi oleh kamera. Nah, proses-proses itu bisa ditambal oleh AI dengan augmented data di dalamnya. Jadi begitu ya. Jadi proses pengenalan atau rekognisi suatu objek ya bisa dilengkapi oleh dengan AI ya. Dengan AI generatif sekarang ini ya. Jadi AI generatif bisa membuat sintetik data untuk hal-hal yang mungkin sulit kita ambil datanya secara langsung dari pakai kamera misalnya begitu. Ya, jadi ini juga salah satu kelebihan ketika kita menggunakan AI di bidang computer vision ini ya. Dan prinsip dari yang namanya computer vision ini kalau menggunakan AI itu salah satu prinsip pentingnya adalah transfer learning, di mana pengetahuan-pengetahuan lama yang sudah dia dapatkan itu akan digunakan lagi, ditransfer untuk pengetahuan-pengetahuan barunya. Jadi sama seperti juga manusia, kemampuan melihat manusia itu berkembang terus seiring dengan perkembangan otaknya, pengetahuan yang ada di dalam otaknya. Bisa jadi kita melihat gunung pada saat kita umur 10 tahun, ketika kita melihat gunung lagi pada saat usia kita 40 tahun, mungkin gunungnya akan berbeda dalam pemikiran kita gitu. Itu contohnya transfer learning. Ya, pengetahuan yang banyak itu akan membuat kita semakin memahami apa yang kita lihat ya sampai ke bagian dalam-dalamnya, misalnya begitu. Nah, memang ada beberapa tantangan ya dalam proses deep learning dalam computer vision ini. Yang pertama, adaptasi masyarakat ya, kemudian ada kemungkinan data bias. Terus ada juga peraturan pertakuran dan pertanggungjawaban, dan yang keempat itu ada pemahaman terhadap black box ya. Kita akan lihat satu-satu nih semuanya ya, sampai multitasking learning, continuous learning sampai self learning. Memang adaptasi masyarakat itu adalah yang pertama ya, manusia tidak begitu saja bisa menerima apa yang dicapai dalam computer vision misalnya, apalagi di bidang seni. Dengan ada augmented data, maka AI bisa belajar melihat gambar-gambar, lukisan-lukisan para seniman top, kemudian dia bikin ulang dengan mudahnya begitu.
Ya, seni itu kadang-kadang di mata manusia adalah satu proses yang panjang, penuh spiritualisme, penuh emosionalisme dan seterusnya. Sekarang AI cuma bikin, ya cuma lihat gambar, ya bukan cuma lihat sebenarnya. Dia mempelajari jutaan gambar gitu, ya dalam satu waktu, dan dia bikin begitu saja, jadi gitu. Itu juga satu perdebatan adaptasi masyarakat, ya nggak semua masyarakat bisa terima begitu saja. Itu juga salah satu tantangan. Yang kedua, data bias, ya. Jadi data bias itu ternyata ya yang tidak perlu kita takutkan dari film-film science fiction tentang AI, ya. Kita kan film-filmnya berhubungan dengan robot-robot yang bisa membunuh misalnya dan seterusnya. Tapi justru yang membahayakan itu adalah bias. Itu adalah bahaya AI yang sesungguhnya. Karena apa? Karena bias AI akan menghasilkan pemikiran yang bias juga. Dan itu bisa bermasalah, ya. Itu mulai dari sampling data yang bias, ya, algoritma juga bias, konfirmasinya juga bias, pengukurannya bias, generatif yang kita buat juga ada biasnya, ya. Reporting, automation sampai grup bias. Itu makin besar itu biasnya, makin kacau AI menentukan tersebut. Contoh bias misalnya pernah terjadi Microsoft membuat sebuah AI chatbot, ya, di 2016, ya. Dia dirancang untuk meniru perilaku gadis remaja di US dan belajar berinteraksi dengan pengguna Twitter. Ternyata setelah beberapa jam AI dia ini, ya, Tai AI ini langsung menjadi gadis yang dalam tanda kutip ofensif dan rasis gitu. Jadi gara-gara dia ngikuti percakapan di Twitter aja gitu. Ternyata bisa merubah sampai begitu, ya. Terus kemudian yang tantangan selanjutnya adalah peraturan pemerintah, ya, dari negara dan implikasi pertanggungjawaban. Ketika kendaraan otonomus, ya, terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana analisanya, ya. Dan dalam AI ini juga diharapkan kita sebagai manusia yang berkolaborasi dengan AI juga harus paham terhadap black box. Deep Neural Network mempelajari fitur itu berdasarkan data yang disediakan dan biasanya tidak dipahami oleh manusia. Tidak semuanya dipahami oleh manusia. Itu yang disebut dengan black box. Kita percaya saja tanpa memahami dengan baik, itu berbahaya untuk sebuah prediksi. Ya, makanya sebenarnya kita perlu mencoba memahami dan memperbaiki penyebab prediksi-prediksi yang salah begitu. Ya, jadi keputusan-keputusan AI itu harus divalidasi oleh manusia. Jadi itulah yang disebut dengan human in loop di dalam manusia. Ya, tidak terkecuali juga di bidang computer vision ini juga, ya. Nah, jadi ini pemahaman black box misalnya, ya. Ada contoh, lihat gambar kawan-kawan di sini, ada gambar anjing main gitar gitu. Kira-kira ini sesuatu yang mungkin atau tidak gitu. Itu tidak mungkin, tetapi AI bisa menerima itu dengan baik. Karena dia ngelihat ada objeknya, ada subjeknya yang main, ada objeknya gitar gitu, ya. Dan itu bisa diterima, bisa dikenali gitu, ya, tapi itu mungkin atau tidak gitu, ya. Nah, kemudian yang jadi tantangan juga adalah multitasking dan continuous learning. AI itu bisa memecah masalah yang berbeda, ya. Harus umum begitu, ya. Pengenalan gambarnya juga harus umum dan continuous learning dan tidak berhenti, ya, dalam pembelajaran. Dan kemudian akhirnya bisa belajar sendiri, ya, tanpa pengawasan, ya. Nah, itu juga jadi tantangan. Kalau tanpa pengawasan belajar berarti cukup berbahaya juga, hasil belajarnya bisa diinikan atau tidak. Ini ada beberapa contoh milestone AI di bidang computer vision. Yang pertama Deep Blue, ya, dia bisa melihat main catur, ya, untuk robot catur itu bisa melihat lawannya gitu. Dalam tanda kutip melihat, ya. Kemudian AlphaGo, ya. Ini buat main permainan juga, ya. Berhasil mengalahkan, ya. Yang kalau Deep Blue dari IBM, sedangkan AlphaGo itu dari Google, DeepMind nama AI, ya. Dia bisa melihat permainan kayak catur gitu, ya. Tapi ini catur yang ngisi itu, ya. AlphaGo Zero, ya, gitu. Jadi ini bisa mengalahkan manusia, ya.
Nah, yang menarik lagi ya, ketika transformasi computer vision di era generatif AI. Nah, ini sekarang nih ya. Bagaimana computer vision? Jadi dari persepsi ya, AI mengenali sesuatu ya, mempersepsikan sesuatu yang dia lihat, setelah itu dia berkreasi. Tadi yang seperti saya bilang tadi, ketika AI memperhatikan banyak lukisan-lukisan para maestro lukisan dari abad pertengahan sampai abad modern gitu, dia kan berpersepsi tuh, dia punya persepsi. Akhirnya dia bisa gambar itu sendiri, bikin satu gambar yang baru lagi. Dia mulai menjadi arahnya tidak hanya sekedar melihat dan mengenali, tetapi masuk ke langkah lebih lanjut dari kecerdasan manusia, yaitu membayangkan dan menciptakan. Nah, kecerdasan manusia pindah ke AI gitu. Nah, itu juga satu yang antara dua mengkhawatirkan dan masih ada kontroversi di dalamnya gitu. Nah, mekanisme inilah yang ada 3 teknologi di belakang itu ya, yang namanya Generative Adversarial Network atau GANs. Ya, inilah yang menciptakan gambar palsu, kemudian dia mencoba, ada diskriminator di dalamnya yang mencoba ya memvalidasi gambar palsu itu gitu ya dengan gambar-gambar asli yang ada gitu ya. Jadi ada proses seperti itu. Terus ada juga mekanisme diffusion model. Ya, teknologi di balik Midjourney ya. Dulu pertama kali yang keluar tuh Midjourney. Lalu ada Stable Diffusion kemudian. Ya, dia menambahkan noise ke suatu gambar hingga jadi kebisingan total gambar itu. Kemudian dari situ dia mencoba menciptakan, menyusun ulang gambar yang tidak ada noise-nya gitu. Jadi ada gambar dikasih noise banyak-banyak, setelah itu dia perbaiki, dapatnya seperti apa gitu. Kemudian ada Vision Language Model. Nah, inilah mekanisme yang sangat sangat representatif ketika dia bisa mempelajari antara teks dan gambar. Jadi AI belajar jutaan teks dan gambar dalam berpasangan, kemudian dikaitkan dengan konsep linguistik ya dan persepsi visual. Jadi memes ya, gambar-gambar meme yang dibuat itu kan ada tulisannya, ada gambarnya. Kemudian dia mencoba mempersepsikan, menyambungkan tulisan itu dengan keadaan gambarnya. Itu yang disebut dengan prompt based generation, yang disebut dengan visual language model atau VLM. Ini adalah teknologi terbaru dari computer vision yang memanfaatkan AI generatif ya. Jadi begitu. Nah, jadi aplikasi nyatanya sekarang kita bisa bikin data sintesis untuk pelatihan AI. Ya, jadi misalnya AI kita bisa menghasilkan banyak plat nomor mobil yang rusak atau yang buram atau yang cacat gitu. Terus untuk menjadi bahan pembelajaran supaya CCTV bisa baca begitu. Ya. Kemudian untuk editing dan inpainting misalnya, memodifikasi objek dan gambar menggunakan instructed text. Itu sekarang kita udah sangat bisa ya gitu. Tolong bikinkan gambar saya misalnya infografik tentang AI misalnya begitu. Ya, mengganti latar belakang, menghapus objek ya, saya tolong gambar berempat ini hilangkan yang bertiganya sehingga saya tinggal sendiri di situ misalnya. Itu udah bisa kita lakukan menggunakan aplikasi ini di computer vision bidang ini ya. Ada disebut dengan zero shoot object detection misalnya. Dia bisa mendeteksi objek apapun hanya dengan prompt text gitu ya. Dan ada text to video atau text to animasi misalnya. Jadi AI juga sekarang mulai memahami fisika temporal, fisika di dalam video ya, menghasilkan video yang konsisten ya, mulai dari deskripsi teks ya, membuka pintu sangat luas untuk industri kreatif di sini. Makanya sekarang kita bikin gambar, setelah itu gambarnya kita jadikan video, ya kemudian videonya kita sambung-sambung, jadilah film-film animasi yang luar biasa, begitu ya. Sekarang dengan sangat mudahnya. Dan memang akhirnya juga riset ini ada etika, ada batasan, ya dan juga ada peluang riset nih, ya. Tantangan teknisnya kebutuhan komputasi, halusinasi AI dan bagaimana hak cipta itu tadi. Dan juga ada deepfake sama bias itu tadi, itu tetap jadi yang pertama, yang utama gitu. Tapi kalau untuk risetnya silakan nih kawan-kawan mahasiswa bisa
untuk evaluasi metrik Gen AI misalnya, membuat dataset sintetis, ya, dan membuat VLM ringan untuk mobile. Jadi membangun aplikasi vision language, ya, untuk perangkat-perangkat yang daya komputasinya terbatas seperti HP kita, ya, smartphone kita, ya. Nah, teknologi terakhir yang menarik yang di computer vision ini kita temukan itu adalah computer vision dan agentic AI. Jadi computer vision konvensional ini yang pakai CNN, pakai YOLO gitu ya, itu menguasai klasifikasi gambar itu dengan sangat baik sekali, ya, gitu. Tapi dia pasif, dia mendeteksi mobil dan selesai. Dia mendeteksi pejalan kaki, tapi selanjutnya tidak dijalankan apa-apa, ya. Nah, generasi selanjutnya AI, computer vision dan agentic AI ini adalah kita membuat suatu computer vision yang berlaku sebagai mata dan agentic AI itu berlaku sebagai otak dan tangan untuk actionnya, ya, sehingga misalnya CV computer vision, ya, dia akan ngambil persepsi visual yang dilihat, kemudian agentic AI akan bereaksi, ya, akan melakukan apa terhadap apa yang dia lihat itu, ya. Nah, jadi ini istilahnya dari VLM itu Vision Language Model, menjadi VLA. VLA itu adalah Vision Based Action Model, gitu. Ya, jadi harus ngapain aksi yang dilanjutkan dari AI itu, ya. Jadi inilah mungkin gambaran buat kawan-kawan yang akan mendalami. Silahkan, ini ilmu ini masih sedikit yang menguasai, begitu. Jadi dimulai dari prompting tujuan, pengambilan gambar, analisis statusnya, ya, kemudian rencana multi step-nya itu dari agent-nya, lalu dieksekusi dan sambil terus dievaluasi hasilnya. Ya, inilah yang makanya di dalam computer vision harus ada proses berkesinambungan, ya. Nah, jadi memang masih banyak hambatan, ya. Penggunaannya bisa untuk macam-macam merevolusi industri sangat baru ini, termasuk salah satunya adalah mobil otonom. Dan hambatannya juga masih banyak juga, latensi tentang komputasinya, beratnya, dan ngerinya itu halusinasi visual. Itu kalau salah lihat maka kecelakaan lah jadi, ya, salah lihat nggak ada orang itu ternyata ditabrak sama mobil misalnya, gitu. Ya, jadi akhirnya memang inilah bagian tertinggi saat ini penggunaan AI untuk computer vision. Ya, jadi ini mungkin akan ada evolusi lagi sebentar lagi. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Iqbal untuk pemaparannya tadi, mulai dari pembahasan apa itu deep learning tadi, ya, di computer vision. Tadi juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi terkait tantangan, ya, pasti adalah berkaitan dengan tantangan, ya, seperti ini. Tadi juga dari adaptasi masyarakatnya seperti apa, adanya data bias ataupun peraturan dan pertanggungjawaban, atau tadi yang sudah dibahas juga bahwa ada tantangan baru nih yang namanya agentic AI itu sendiri, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa di develop kembali gitu, ya Pak, ya, atau menarik menjadi bahan riset bagi adik-adik mahasiswa seperti itu. Dan untuk pertemuan hari ini jadi sudah berakhir. Tadi materi yang sudah dipaparkan mulai dari sistem vision, ada computer vision, ada machine vision, mulai dari pembahasan di awal mengenai teknik penglihatannya, apa tadi perbedaan dari sistem vision dan juga computer vision. Tadi juga sudah dibahas penerapan-penerapan dari masing-masing teknologi tersebut. Tadi ada juga pembahasan mengenai apa sih sebenarnya komponen-komponen yang digunakan, mulai dari kamera, ada toolsnya, kemudian ada juga pemanfaatan tadi dari computer vision yang secara tradisional mungkin itu akan sangat berbeda di saat sekarang tadi menggunakan AI itu sendiri. Tadi gimana caranya AI itu, atau berkaitan dengan generatif AI yang sudah bisa membuat, ya Pak, ya, untuk sintetik datanya, atau mungkin tadi membuat suatu gambar yang baru mengikuti dari gambar yang dilihat seperti itu. Jadi harapannya pada pembahasan di materi hari ini berkaitan dengan AI dan kecerdasan
visual dapat meningkatkan atau menambahkan pengetahuan kita mengenai apa itu AI dan juga kecerdasan visual. Terima kasih saya sampaikan kepada para narasumber, Bapak Profesor Sultan dan juga Bapak Dr. Muhammad Iqbal untuk waktunya hari ini, pembahasan yang sangat menarik, dan nanti akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, masih ada di minggu ke-13 dan minggu ke-14 dengan materi-materi yang tidak kalah menariknya. Saya Ika Putri Kusmawijaya mewakili para kru GTV yang bertugas pada hari ini, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.